Langit sore di jalur lintas utara berubah kelam saat mendung menggantung di atas terminal truk Pantura. Deretan truk tua berkarat berjajar seperti saksi bisu dari perjuangan para sopir yang setiap hari harus menghadapi maut di jalanan, bukan hanya dari kecelakaan, tapi dari kekejaman manusia yang jauh lebih kejam, Gino dan gerombolannya. Di balik bangunan tua terminal, suara rintihan terdengar. Seorang sopir parubaya dengan wajah lebam tersungkur di atas aspal, tubuhnya gemetar memeluk dompet tipis yang telah dikuras habis. Kalau minggu depan lo gas setor lebih banyak, truk lo gue bakar, paham? Teriak salah satu anak buah Gino, menendang tubuh sopir itu dengan sepatu Lars berkarat. Preman-preman berbadan kekar tertawa puas, seolah menyaksikan tontonan favorit mereka. Gino, pemimpin kelompok itu, berdiri di balik truk besar yang telah disulap menjadi markas mobil. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam, matanya tajam menatap setiap truk yang masuk terminal, seperti elang lapar mengincar mangsanya. Para sopir hanya bisa tertunduk. Melawan berarti mati. Gino bukan sekadar preman, ia mantan narapidana pembunuhan yang kini memonopoli keamanan jalur logistik. Siapapun yang berani melawan akan dihajar sampai cacat atau hilang tanpa jejak. Sudah 5 sopir tahun ini yang ditemukan tewas di selokan dengan luka bekas penyiksaan. Terminal itu bukan lagi tempat persinggahan, melainkan ladang pemerasan yang dipenuhi teror. "Pak D, jangan balik ke terminal, Gino ada di sana," teriak seorang anak kecil dari pinggir jalan, memeluk ayahnya yang baru saja tiba dengan truk berisi sembako. Tapi sang ayah hanya tersenyum getir. "Kalau gak setor, kita gak makan, nak," ucapnya lirih sambil memandang langit. Bagi para sopir, antara hidup dan mati hanya dipisahkan oleh keberanian untuk bertahan, atau menyerah pada sistem premanisme yang sudah membusuk sampai ke akar. Di pos jaga terminal, 2 orang sopir muda berdiskusi diam-diam. "Kita gak bisa begini terus," bisik salah satunya. "Masa negara gak tahu, masa aparat diem aja?" Tapi semua tahu, Gino punya orang dalam. Ada petugas berseragam yang selalu tersenyum ketika Gino lewat, pura-pura tak melihat pemukulan yang terjadi hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Di sisi lain kota, sebuah laporan merah mendarat di meja Panglima TNI. Laporan berisi tangisan para sopir, rekaman CCTV pemalakan, dan foto-foto korban. Laporan itu ditandatangani oleh puluhan komunitas sopir lintas. Laporan yang akhirnya tidak bisa diabaikan lagi. Presiden, yang membaca langsung ringkasannya, mengeluarkan satu perintah pendek namun tegas, kirim Kopassus. Namun bukan pasukan penuh yang dikirim. Misi ini butuh keheningan, butuh penyamaran, dan butuh seseorang yang mampu menyusup ke sarang Gino tanpa terdeteksi. Maka, dari markas elit di Cijantung, nama itu disebut, Letnan Saraswati, perwira Kopassus wanita yang dikenal cantik, dingin, dan mematikan. Ia sedang bersiap menerima misi yang akan membawanya ke dalam dunia para sopir truk, dan ke tengah-tengah neraka yang bernama Terminal Pantura. Di ruang briefing bawah tanah markas besar TNI, lampu-lampu temaram memantul di dinding-dinding beton tebal. Aroma kopi hitam dan kertas dokumen memenuhi udara saat Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, melempar tumpukan foto ke meja panjang yang dikelilingi oleh perwira tinggi. Foto-foto itu menggambarkan wajah-wajah penuh luka, truk-truk yang hangus terbakar, dan satu gambar paling mencolok, Gino sedang duduk di atas kap truk sambil menginjak kepala seorang sopir tua. "Ini bukan sekadar preman, ini penyakit busuk yang mempermalukan negara," ujar Panglima dengan suara berat. Presiden Prabowo telah memberi perintah langsung. Tidak ada operasi terbuka, tidak ada mobil barakuda atau wartawan. Misi ini harus dilakukan dalam senyap, dengan akurasi bedah, seperti panah yang menusuk jantung musuh tanpa suara. Kita tidak bisa menyerang sarangnya secara langsung. Kita harus masuk ke dalam, menyusup, menjadi bagian dari mereka, ujar Panglima. Semua mata tertuju ke satu nama yang telah menjadi legenda di satuan elit, Letnan Saraswati. Pintu ruang briefing terbuka, seorang wanita dengan postur tegap dan wajah dingin melangkah masuk. Rambutnya dikuncir rapi, mata tajam penuh perhitungan. Letnan Saraswati, dikenal dengan kode sandi, Garuda Hitam, pernah menyusup ke kartel narkoba di perbatasan Kalimantan selama 9 bulan tanpa identitas, dan kembali sambil membawa kepala 3 gembong jaringan. Kini, tugasnya jauh lebih berbahaya, karena ia akan menjadi orang biasa di tengah dunia preman brutal yang bisa membunuh hanya karena tatapan mata yang salah. "Misi ini bukan soal menyerang, Letnan," ujar Panglima.
Kau akan hidup di antara mereka. Jadi salah satu dari mereka. Kau akan menyamar sebagai sopir truk. Pendatang baru. Perempuan satu-satunya di terminal yang jadi sasaran empuk. Saraswati hanya mengangguk. Tak ada rasa gentar, hanya sorot mata tajam yang menyiratkan satu hal, ia akan membawa keadilan, atau mati berusaha. Selama 3 hari berikutnya, Saraswati menjalani pelatihan ekstrim. Ia belajar mengemudikan truk trailer 14 roda melewati jalur sempit, belajar bahasa jalanan sopir, bahkan menyamar di pasar-pasar logistik untuk menyerap atmosfer kehidupan keras itu. Ia menghapus identitasnya sebagai perwira. Kini, ia adalah Busar, janda muda sopir truk asal Cirebon yang katanya baru kehilangan suami karena ditikam preman jalanan. Saraswati tak hanya belajar cara bicara atau cara menggenggam setir. Ia juga membentuk karakter. Ia harus tampak rapuh, tapi cukup keras untuk tidak dicurigai. Di kamarnya, ia menatap kaca sambil memoles luka palsu di pipi, bekas pukulan imajiner dari masa lalu yang kelam. Saya bukan perwira, saya cuma cari makan, Pak. Tolong jangan ganggu, bisiknya, menghafal kalimat yang akan ia ucapkan ratusan kali di terminal. Pagi itu, ia naik ke truk tuanya yang sudah disetting agar tampak reot. Di dashboard tergantung foto palsu almarhum suami, dan gantungan salib kecil pemberian seorang sopir asli yang pernah ia selamatkan saat operasi di Papua. Truk itu membawa muatan sembako ke Surabaya, jalur yang katanya paling rawan dan dipenuhi anak buah Gino. Saraswati menggenggam setir, menghela napas panjang, lalu menyalakan mesin. Dari kaca spion, ia bisa melihat bayangan markas mulai mengecil. Misinya telah dimulai. Tak ada seragam, tak ada pasukan cadangan, hanya seorang wanita, satu truk, dan ratusan kilometer penuh teror di hadapannya. Di balik wajah sopir yang sederhana, tersembunyi kekuatan mematikan yang siap menebas jantung dunia gelap yang telah terlalu lama berkuasa. Matahari belum sepenuhnya terbit saat Letnan Saraswati menginjak pedal gas truk tuanya yang berderit berat. Suara mesin tua itu seolah menyuarakan penderitaan para sopir yang selama ini hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Di balik kemudi, Saraswati bukan lagi perwira elit Kopassus. Ia kini adalah asteris-asteris Busar asteris-asteris, sopir perempuan yang disebut-sebut lari dari masa lalu kelam dan mencoba peruntungan di jalur logistik. Penyamaran itu harus sempurna, sedikit kesalahan, dan nyawanya bisa jadi tumbal kekuasaan preman terminal. Di dalam kabin, selain surat jalan palsu dan dokumen kendaraan yang disusun dengan teliti oleh tim Intel, terdapat satu benda pribadi, sepucuk pistol Glock 19 yang tersembunyi dalam peti rahasia di bawah kursi. Bukan untuk menyerang, tapi sebagai pilihan terakhir jika situasi menjadi di luar kendali. Aku bukan datang untuk perang terbuka, tapi jika mereka menarik pelatuk duluan, aku tidak akan diam, bisik Saraswati dalam hati, sembari mengencangkan sabuk pengaman. Kilometer demi kilometer dilalui, jalanan berlubang, kendaraan yang ugal-ugalan, serta sesekali kernet-kernet iseng yang melontarkan godaan. Saraswati menanggapinya dengan senyum pahit khas wanita yang dianggap remeh. Ia tahu, perannya harus menyatu dalam dunia yang tak mengenal belas kasihan. Ia harus menampilkan citra wanita sopir yang terbiasa hidup keras, namun cukup cerdas untuk tidak memancing perhatian. Saat berhenti di warung pinggir jalan, beberapa sopir pria menatapnya dengan pandangan mencurigakan. Salah satu dari mereka, berkaus hitam dan bercelana robek, mendekatinya dengan tangan memegang rokok yang nyaris habis. Baru ya, Mbak, gak takut narik sendirian di jalur Gino? Tanyanya dengan nada setengah menggertak. Saraswati hanya meneguk teh manis di hadapannya, lalu menjawab pelan, yang bikin takut itu bukan jalanannya, tapi orang-orang yang lupa kalau sopir juga manusia. Kalimat itu membuat suasana hening sejenak. Sopir itu hanya tertawa kecil, lalu berlalu sambil mengangguk pelan. Ujian pertamanya, berhasil ia lewati. Menjelang sore, ia memasuki wilayah terminal kecil di daerah Kendala, tempat ia akan berhenti semalam sebelum lanjut ke Surabaya. Di terminal itulah ia harus memancing perhatian anak buah Gino. Strateginya jelas, ia akan menjadi target mereka, agar bisa masuk lebih dalam. Namun strategi itu juga berarti membuka dirinya pada risiko kekerasan fisik, atau lebih buruk lagi, kematian sebelum misi dimulai. Saat Saraswati memarkir truk di sudut terminal, datanglah dua orang pria bertubuh besar menghampirinya. Wajah mereka keras, suara mereka serak seperti bekas perokok berat. Ibu-ibu juga bayar, Nerti. Gak ada gratisan di sini, ujar salah satu dari mereka sambil menyodorkan tangan.
Saraswati menatap mereka sejenak, lalu membuka dompet lusuhnya dan menyodorkan 2 lembar uang 10 ribuan. Cuma ini yang saya punya. Kalau gak cukup, silakan ambil rokok dan kopi saya juga, katanya lirih, memainkan peran sebagai wanita sopir yang lemah namun pasrah. Keduanya saling pandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun sebelum mereka beranjak pergi, salah satunya sempat menepuk pantat Saraswati dengan kasar. Mata Saraswati memerah, namun ia menahan amarahnya. Bukan sekarang, ia harus sabar. Busar, tidak boleh berubah jadi Letnan Saraswati di hadapan mereka. Ia menunduk, menutup pintu truk perlahan, dan menggenggam kemudi erat-erat. Satu tetes air mata jatuh bukan karena takut, tapi karena menahan harga diri seorang prajurit yang harus diam demi menangkap binatang buas yang lebih besar. Malam itu, di dalam kabin gelap truk, Saraswati membuka jurnal kecilnya dan menulis, "Aku sudah memasuki sarang mereka. Besok, aku akan cari tahu di mana Gino muncul. Semoga aku bisa bertahan lebih lama dari rasa marahku sendiri." Pagi buta di terminal kecil Kendala menyelimuti suasana dengan kabut dingin. Letnan Saraswati membuka matanya perlahan, merasakan getaran mesin truk tetangga yang mulai berderu. Ia sadar, hari ini adalah hari penentuan. Setelah semalam mencoba membaca pola para sopir dan penguasa jalanan, saatnya ia benar-benar masuk ke dalam pusaran kekuasaan Gino. Namun, rasa tegang menyelimuti dadanya. Ia tahu, satu langkah salah bisa berarti akhir dari segalanya. Tak lama setelah sarapan seadanya, 2 pria besar yang semalam menggodanya kembali muncul. Kali ini mereka membawa seorang pria berotot yang mengenakan jaket kulit lusuh, dengan wajah penuh tato dan tatapan dingin seperti ular yang siap menyerang. Itu adalah salah satu tangan kanan Gino, bernama Raka, orang yang sering menjadi eksekutor teror di terminal ini. "Si sopir cewek yang berani di sini ya. Ayo ikut kita, Busar. Pak Gino mau ngobrol," ucap Raka sambil menyeringai penuh kemenangan. Saraswati menelan ludah, tapi tetap tenang. Ini adalah saat yang sudah lama ia tunggu. Dengan langkah perlahan namun mantap, ia mengikuti Raka melewati lapangan penuh truk dan para sopir yang sibuk mengurus muatan. Mata beberapa pria melirik tajam, ada yang berbisik dan menunjukkan jari ke arahnya. Namun tidak ada yang berani mengganggu. Aura perempuan itu berbeda, sebuah campuran ketegasan dan misteri yang tak mudah didekati. Setibanya di sebuah truk trailer besar yang dijadikan markas gerombolan, Gino menyambutnya dengan senyum dingin. Ia duduk santai di atas kap truk, tangan memegang cerutu yang perlahan ia hisap. "Kau siapa, cewek? Berani-beraninya nyasar ke wilayahku?" Suara Gino dalam dan kasar seperti batu pecah. Saraswati membalas dengan tenang, "Saya hanya sopir baru, mau cari makan. Tidak ada urusan denganmu." Namun matanya tak bisa berbohong, ada bara api dendam yang tersembunyi di sana. Gino tertawa keras, suara yang membuat bulu kuduk merinding. "Sopir baru? Ya, kita lihat bagaimana kau bertahan di sini. Di dunia kami, sopir bukan hanya bawa muatan. Sopir juga harus bayar pajak, atau bayar nyawa." Perkataan itu seperti ancaman halus yang membuat seisi terminal bergetar. Tapi Saraswati tidak goyah. Ia mengangkat dagu, menunjukkan keberanian yang hanya dimiliki mereka yang telah menghadapi maut berkali-kali. Pertemuan singkat itu diakhiri dengan perintah dari Gino kepada Raka untuk mengawasi sopir cewek itu. Saraswati tahu ini ujian pertama yang harus ia lalui. Raka bukan hanya penjaga, tapi juga pembawa maut jika ia salah langkah. Namun Saraswati tidak punya pilihan lain selain menyelam lebih dalam ke dalam kubangan racun itu, mencari celah untuk menjatuhkan sang penguasa. Ketika ia kembali ke truknya, hatinya berdebar bukan karena takut, tapi karena perhitungan. Ia mulai merancang strategi, mengumpulkan informasi, mencari celah kelemahan, dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Tapi yang pasti, Saraswati sadar, perang ini bukan sekadar soal otot, tapi juga soal keberanian dan kecerdikan. Malam menjelang, terminal kembali sepi kecuali suara mesin truk yang menggema di kejauhan. Saraswati duduk di kursi kemudi, menarik napas panjang. "Aku harus kuat, ini bukan hanya untukku, tapi untuk mereka semua yang pernah menjadi korban," gumamnya lirih, mengunci pistolnya dan mempersiapkan diri untuk hari-hari kelam yang akan datang. Langkah pria besar itu menggema di antara keheningan terminal. Otot-ototnya menonjol, dadanya penuh tato bergambar kepala ular yang melilit golok. Matanya tajam seperti binatang buas yang lapar darah. Semua orang menunduk saat ia lewat.
Bahkan para preman yang semalam menyentuh Saraswati, kini diam membisu seperti anak kecil di hadapan guru paling kejam. Dialah Gino, preman legendaris yang katanya membunuh supir truk hanya karena menolak bayar uang keamanan. Saraswati menahan napas, dari balik jendela warung kopi tempat ia duduk, matanya mengintai penuh waspada. Gino tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah truk Saraswati yang terparkir di ujung, lalu berjalan mendekat dengan langkah pelan tapi penuh tekanan. Hati Saraswati berdegup keras. Ia tahu, inilah momen paling berbahaya sejak misi dimulai. Jika ia salah bicara, jika ia kelihatan terlalu percaya diri atau sebaliknya terlalu takut, penyamarannya akan runtuh. Saraswati keluar dari warung dan berjalan perlahan ke arah truknya, berpura-pura hendak mengecek rem angin. Ini truk siapa? Suara Gino berat dan tajam seperti pisau yang siap mengiris leher. Saraswati menunduk, berpura-pura gugup. Punya saya, Bang, maaf kalau parkirnya ganggu, ucapnya pelan, dengan nada wanita yang berusaha menghindari masalah. Gino melirik ke arahnya, mata mereka bertemu. Mata Saraswati tetap tertunduk, tapi ia bisa merasakan tatapan Gino menelanjangi setiap inci tubuh dan niatnya. Lalu, tanpa diduga, Gino tertawa kecil. Perempuan sopir, langka, berani juga kamu lewat jalurku, ujarnya, lalu mendekat dan menepuk kap truk Saraswati. Namamu siapa? Saraswati berpura-pura ragu, lalu menjawab, Sar. Bu Sar, Bang. Gino mengangguk, lalu menunjuk salah satu anak buahnya. Kawal dia sampai pos Bayeman. Kalau lewat sana tanpa pengawalan, bisa nyasar ke neraka, katanya sambil terkekeh. Sebuah jebakan atau rasa tertarik. Saraswati belum tahu, tapi satu hal jelas, Gino mulai memperhatikannya. Sepanjang perjalanan menuju pos Bayeman, Saraswati dikawal 2 truk milik Gino. Ia menyetir dengan hati-hati, tapi pikirannya terus bekerja. Ia mencatat rute, nama-nama pengawal, dan kode-kode radio yang mereka gunakan. Semuanya ia simpan dalam ingatannya. Ia harus mengumpulkan cukup informasi sebelum melakukan kontak kembali dengan markas. Tapi yang lebih penting, ia harus memastikan satu hal, Gino tidak boleh tahu siapa dirinya sebenarnya, belum sekarang. Malamnya, saat truk berhenti di pos peristirahatan Bayeman, Saraswati menyelinap ke balik semak dan mengaktifkan alat komunikasi tersembunyi di bawah sabuk pengamannya. Suaranya lirih, tapi tegas, ini Garuda Hitam. Sudah kontak langsung dengan target. Target mulai menunjukkan ketertarikan. Rute dan pola pengawalan berhasil dicatat. Minta izin untuk lanjut infiltrasi lebih dalam. Suara di seberang hanya menjawab singkat, teruskan. Pantauan penuh dari jarak jauh. Jangan sampai identitas bocor. Saraswati menutup komunikasi dan kembali ke dalam truk. Ia tahu, sekarang ia bukan lagi sekadar penyusup. Ia telah menjadi bagian dari sistem yang hendak ia hancurkan. Dan semakin dalam ia masuk, semakin besar risiko kehilangan nyawa, atau kehilangan dirinya sendiri. Tapi tekadnya tetap satu, Gino harus ditumbangkan. Dan kalau itu harus ia lakukan dari dalam sarangnya, maka ia akan melakukannya, meskipun harus merangkak dalam darah dan kebohongan. Pagi itu, di pos Bayeman, udara terasa lebih pekat dari biasanya. Saraswati bangun dengan mata merah karena kurang tidur. Ia habiskan malam sebelumnya menghafal wajah-wajah preman, memperhatikan siapa yang bicara paling sering, siapa yang paling ditakuti selain Gino, dan siapa yang terlihat resah. Semua informasi itu ia simpan rapi, seperti peluru dalam magazin senjata. Tapi di balik semua taktik dan ketenangan itu, hati Saraswati mulai lelah. Bukan karena takut, melainkan karena muak melihat ketidakadilan yang begitu telanjang, dan semua orang terpaksa menunduk di hadapannya. Saat ia keluar dari truk, Gino sudah duduk di bangku kayu depan pos sambil tertawa keras bersama anak buahnya. Di tangannya ada sebotol bir murah dan pisau lempar yang ia mainkan seperti mainan anak kecil. Ketika melihat Saraswati mendekat, ia memanggil dengan suara lantang, Bu Sar. Kemari, duduk sini. Sopir tangguh kayak kamu gak boleh sarapan sendirian. Saraswati pura-pura tersipu, lalu mendekat dan duduk agak jauh dari lingkaran. Salah satu preman menggodanya, namun Gino justru membentak, jangan sentuh dia. Dia tamu gue. Mendengar itu, semua diam. Saraswati justru semakin waspada. Gino mulai menunjukkan ketertarikan. Itu bisa jadi pintu masuk, atau jebakan mematikan. Gino lalu mulai bercerita tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia dulunya sopir truk juga,
sampai suatu hari ia dipalak oleh preman, lalu dibakar hidup-hidup bersama truknya. Ia selamat, tapi wajah temannya meleleh di depan matanya. Sejak hari itu, katanya, ia bersumpah menjadi penguasa jalanan, agar tidak ada yang menindasnya lagi. Saraswati mendengar dengan wajah simpati. Namun di hatinya, ia tahu, Gino berubah dari korban menjadi tiran. Dan kekuasaan yang ia ciptakan hari ini, menelan korban jauh lebih banyak dari luka lamanya. Kadang orang kuat bukan yang gak pernah luka, kata Gino sambil menatap langit. Tapi yang tahu cara balas dendam dengan cara paling menyakitkan. Saraswati hanya mengangguk pelan. Ia tahu, ada luka besar di hati pria itu. Tapi luka bukan pembenaran untuk membunuh. Dan ketika dendam dijadikan dasar kekuasaan, maka yang tumbuh hanyalah kekejaman. Saraswati menggenggam tangan sendiri di bawah meja, menahan amarah yang nyaris meledak. Ia pernah melihat rekaman CCTV seorang supir tua dipukuli di jalan tol hanya karena tak mau setor ke Gino. Pria ini bukan sekadar korban luka masa lalu, dia adalah mimpi buruk. Siang itu, Gino memberi tawaran yang tak terduga. "Busar, ikut aku aja. Jangan cuma jadi sopir sewaan. Aku bisa kasih kamu rute tetap, pengawalan khusus, dan setoran paling kecil. Kamu cuma harus loyal, kamu punya keberanian, dan kamu beda." Saraswati tersenyum kecil. Disinilah permainan psikologi dimulai. Ia tahu, menolak langsung bisa mencurigakan. Tapi menerima terlalu cepat juga bisa memicu bahaya. Maka ia menjawab, "Saya pikir-pikir dulu ya, Bang. Saya masih belum ngerti cara kerja semua ini." Gino tertawa keras, "Santai, yang penting kamu tahu, kamu aman di jalurku." Malamnya, Saraswati mengirim pesan terenkripsi lewat alat kecil di sabuknya. Target buka celah perekrutan. Kemungkinan besar akan diajak ke pusat kendali. Mohon backup jarak jauh. Operasi masuk tahap 2. Balasan dari markas datang cepat, teruskan. Hindari kontak langsung. Pantauan drone aktif. Saraswati menutup komunikasi, lalu memandangi langit gelap yang menggantung di atas pos Bayaman. Ia tahu, jalur ke sarang utama Gino telah terbuka. Tapi ia juga sadar, semakin dalam ia masuk, semakin besar taruhannya. Di dalam hatinya, Saraswati bergumam, "Aku bukan pembalas dendam. Aku penegak keadilan, tapi mungkin, untuk menang, aku harus merasakan luka yang sama seperti para korban." 3 hari setelah tawaran Gino, Saraswati resmi diterima sebagai bagian dari lingkaran dalam. Gino memerintahkan 2 anak buahnya yang paling loyal, Haris dan Bondan, untuk mengantar Saraswati ke markas utama mereka, sebuah gudang besar tak jauh dari pelabuhan tua, tersembunyi di balik pagar seng dan deretan kontainer kosong. Disinilah, menurut data intel, transaksi gelap, pengumpulan setoran, dan eksekusi terhadap para sopir pembangkang dilakukan. Saraswati menyetir truknya pelan, jantungnya berdegup keras seiring gerbang besi itu terbuka perlahan. Saat truknya masuk, matanya langsung memindai seluruh area. Beberapa pria bertato sedang mengangkut karung yang mencurigakan. Ada juga seorang pria kurus dengan headset di telinga yang duduk di depan meja monitor, tanda jelas sistem pengawasan digital digunakan. Tempat ini lebih rapi dari yang kubayangkan, batin Saraswati. Tapi tak ada waktu kagum. Ia harus tetap tenang, seperti sopir yang baru pertama kali melihat dunia gelap tapi tertarik karena iming-iming uang dan perlindungan. Gino menyambutnya di dalam gudang, kini mengenakan jaket kulit dan sepatu bot berat. "Selamat datang di rumah kami," katanya dengan senyum licik. "Di sini, semua orang punya harga. Tapi kamu, aku lihat kamu punya nilai." Saraswati menjawab dengan tawa canggung, pura-pura lugu. Tapi dalam pikirannya, ia sudah menghitung jumlah senjata yang terlihat, posisi kamera CCTV, serta siapa yang paling dekat dengan Gino. Setiap detik di tempat itu adalah ancaman, tapi juga kesempatan. Malam harinya, Gino mengajak Saraswati makan malam di sebuah ruang khusus di dalam gudang. Disinilah Gino mulai membuka sisi lain dirinya. Ia bicara tentang dunia yang kejam, tentang hukum yang tak pernah membela orang kecil, tentang pejabat yang hanya tahu memeras. "Aku ini produk dari negara yang gagal," katanya lirih. Saraswati mendengarkan, tak menyela, meski hatinya semakin berat. Ia tahu, Gino sedang membuka dirinya. Tapi itu tidak menghapus kenyataan bahwa pria ini telah menjadikan kekerasan sebagai jalan hidup. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Saraswati refleks berdiri, tangan menyentuh pinggangnya di mana biasanya pistol disembunyikan,
tapi ia sadar, kali ini ia tak bersenjata. Seorang anak buah Gino masuk dengan panik. "Bang, ada yang coba masuk lewat pagar utara. Tapi kami berhasil lumpuhkan satu orang." Saraswati menahan napas. Jangan-jangan, itu tim cadangan dari Kopassus yang datang tanpa koordinasi. Jika Gino curiga ada penyusup, maka semua yang ia bangun akan runtuh seketika. Benar saja, Gino memerintahkan penyisiran besar-besaran. Semua orang diperiksa, pintu keluar dikunci, bahkan Saraswati pun tak luput dari kecurigaan. "Sar, kamu ikut masuk 3 hari lalu. Siapa tahu kamu bawa buntut," katanya sambil menatap tajam. Saraswati berdiri tenang, tapi dalam hatinya panik. Ia tahu, dalam 5 menit, Gino akan menyuruh seseorang menggeledah truknya. Dan jika alat komunikasi atau catatan penyamaran ditemukan, ia tak akan sempat memberi klarifikasi, ia akan mati di tempat. Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Saraswati mengambil risiko. Ia mendekat, menatap Gino lurus-lurus, lalu berkata pelan, "Kalau Bang Gino masih ragu, saya sendiri yang akan buka isi truk. Tapi kalau ternyata bersih, saya minta kepercayaan penuh, dan satu hal lagi." Gino mengangkat alis. "Apa itu?" Saraswati mendekat, lalu dengan nada menggoda tapi tajam berkata, "Saya minta kesempatan ikut duduk di ruang pengatur setoran. Biar saya tahu, uang yang saya pertaruhkan nyawa ini, mengalir kemana." Gino terdiam. Detik itu menjadi pertaruhan hidup dan mati. Dan dalam sorot matanya, mulai tumbuh rasa penasaran, dan kepercayaan yang tipis. 1 jam setelah ketegangan malam itu, Saraswati berhasil meredakan kecurigaan Gino. Truknya dinyatakan bersih, tidak ditemukan alat komunikasi atau bukti keterlibatannya dengan aparat. Tapi yang membuat Gino luluh bukan sekadar hasil penggeledahan, melainkan keberanian Saraswati menantang tatapannya, menghadap bahaya dengan wajah tenang. Gino melihat itu sebagai tanda loyalitas, atau mungkin, tanda calon pewaris. Malam itu, ia memutuskan memberi Saraswati akses terbatas ke ruang pengatur setoran, jantung operasi pemalakan jalanan mereka. Ruang itu berada di lantai atas gudang, tersembunyi di balik lorong sempit dan dijaga 2 pria bersenjata. Di dalamnya, 4 orang duduk menghadap layar, memantau pergerakan uang, armada, dan jalur distribusi hasil setoran. Saraswati mencatat dalam diam, 1 jalur menuju rekening luar negeri, 2 lagi menuju nama samaran yang sepertinya milik oknum aparat. Jadi ini bukan sekadar sindikat jalanan, batinnya getir. Ini konspirasi besar, dan Gino cuma bidak yang dijadikan raja di atas papan gelap. Dalam satu kesempatan, Saraswati pura-pura tertarik pada sistem mereka. "Bang, keren banget ini, softwarenya mirip kayak punya kantor pajak," ujarnya santai. Salah satu operator tertawa, "Ya iyalah, kita punya orang dalam yang mantan teknisi dinas keuangan. Yang buat sistem ini dia." Saraswati mengangguk sambil tersenyum, namun hatinya membara. Ia tahu, satu salinan data dari sistem ini bisa menjadi peluru yang menjatuhkan setengah lingkaran gelap negeri ini, termasuk pejabat yang selama ini melindungi Gino. Kesempatan itu datang saat dini hari, saat operator tertidur karena bergadang, dan penjaga lengah. Saraswati yang sudah hafal pola kunci dan letak USB cadangan di rak, menyelinap masuk dan mulai menyalin data ke alat perekam mungil yang tersembunyi di dalam kalung salib plastik di lehernya. Setiap detik terasa seperti 1000 detak jantung. Ia tak boleh tergesa, tapi juga tak bisa terlalu lama. Suara langkah kaki di luar membuatnya berhenti sejenak, napasnya tercekat. Tapi langkah itu menjauh. Ia teruskan proses salin, dan akhirnya selesai. Namun ketika ia melangkah keluar dengan tenang, Gino tiba-tiba muncul di ujung lorong. "Lagi ngapain, Busar?" tanyanya datar. Saraswati membalikkan badan cepat, wajahnya tetap tenang. "Saya gak bisa tidur, saya cuma penasaran lihat sistem dari dekat, Bang. Gak sentuh apa-apa, cuma lihat-lihat." Gino menatapnya lama, seolah sedang membaca isi kepalanya. "Hati-hati ya, di tempat kayak gini, satu langkah salah bisa bikin orang menghilang tanpa jejak." Lalu ia tersenyum, senyum dingin yang membuat darah Saraswati membeku. Setelah kembali ke kamarnya di dalam truk, Saraswati menggenggam kalung di dadanya erat-erat. Di dalamnya, ada semua bukti kejahatan Gino dan jaringannya. Tapi ia tahu, membawa keluar data itu sama saja seperti membawa bara api dalam baju. Jika ketahuan, bukan hanya ia yang tamat, mungkin akan terjadi pembantaian besar-besaran terhadap sopir-sopir yang selama ini mencoba melawan.
Maka ia harus cermat, sangat cermat. Malam itu, ia menatap langit pelabuhan yang suram dan menggantung di atas gudang. Di bawah sana, kekuasaan dibangun dari darah dan uang. Tapi di tangannya, kini ia punya senjata untuk menjatuhkan semuanya. Hanya satu langkah lagi, menemukan jalur keluar, tanpa membuat siapapun curiga. Pagi masih gelap ketika Saraswati terbangun dengan peluh dingin membasahi lehernya. Ia duduk di kursi kemudi truknya, tangannya menggenggam kalung salib kecil yang kini menyimpan nyawa banyak orang. Ia tahu, tidak bisa menunda lebih lama. Informasi di dalamnya terlalu penting. Jika ia gagal membawa keluar data itu hari ini, Gino bisa saja memindahkan seluruh operasinya, atau bahkan menyadari pengkhianatan yang sedang terjadi di bawah hidungnya. Saraswati mengambil napas panjang. Hari ini, ia akan keluar, atau mati mencoba. Ia menyalakan truknya seperti biasa, mengikuti rute yang telah ditentukan untuk pengantaran paket logistik gelap ke terminal peti kemas. Tidak ada yang curiga, senyumnya tetap, tatapannya netral, tapi di dalam hatinya, ia tengah menghitung setiap detik, setiap percabangan jalan, dan setiap potensi penyergapan. Di jalan, ia mengaktifkan tombol kecil tersembunyi di balik dashboard, sinyal darurat untuk satuan Kopassus. Itu hanya akan aktif selama 20 detik, cukup untuk memberi lokasi terakhir. Setelah itu, truknya kembali senyap. Namun malang tak bisa ditolak. Ketika truk mendekati gerbang pelabuhan, dua motor gede berboncengan memotong jalur. Haris dan Bondan, dua tangan kanan Gino, melambaikan tangan agar ia menepi. "Bang Gino mau bicara," kata Bondan dengan senyum yang tak menyenangkan. Sekarang, jantung Saraswati hampir berhenti. Ia tak bisa menolak tanpa menimbulkan kecurigaan, tapi ia juga tak bisa membiarkan mereka naik ke truk. Kalung itu harus dijaga, maka ia pura-pura patuh, menepikan truk, lalu membuka pintu pelan. Namun saat Haris menapakkan kaki di tangga truk, Saraswati menyambar tuas darurat dan menginjak gas sekuat tenaga. Truk itu melaju liar, menyerempet motor dan nyaris terguling di tikungan pertama. Haris terlempar jatuh, sementara Bondan menyalakan hatnya dengan panik. "Dia kabur, buru dia, jangan sampai keluar dari zona pelabuhan." Saraswati mengemudi dengan kecepatan gila, melintasi jalur sempit yang hanya diketahui dari peta udara saat pelatihan. Peluru mulai menghantam bodi truk dari belakang. Cermin pecah, kaca depan retak. Tapi ia terus melaju, matanya fokus, pikirannya hanya tertuju pada satu titik, lokasi pertemuan darurat yang telah disiapkan timnya di gudang C-17. Di sudut jalan, dua truk besar diparkir menyilang, menghalangi jalan. Tak ada jalan lain. Saraswati menghentikan truknya mendadak, lompat turun sambil menggenggam kalungnya. Ia berlari di antara kontainer, tubuhnya terseok tapi tetap bergerak. Suara langkah kaki mengejarnya. Bondan dan tiga anak buah Gino kini bersenjata lengkap, menyusuri lorong baja itu seperti anjing pemburu. Dalam kepanikan, Saraswati masuk ke kontainer terbuka dan menutup pintunya rapat, menahan napas. Suara langkah itu melewatinya, lalu menghilang. Beberapa menit berlalu seperti sahabat. Baru ketika suara pelan terdengar dari HT kecil di sabuknya, "Saras, ini Elang 5. Lokasimu terpantau. Diam di tempat." Tim menyusul, ia berani membuka mata dan mengeluarkan napas panjang. Matanya basah oleh emosi yang tertahan. Dalam keheningan besi dan debu itu, ia menyadari betapa tipis batas antara keberhasilan dan kematian. Tapi ia berhasil, setidaknya, untuk hari ini. Ketika akhirnya tim penyelamat datang dan menariknya dari kontainer, Saraswati hanya berkata lirih sambil menyerahkan kalung kecil itu, "Semua ada di sini. Nama, transaksi, jalur uang, termasuk pejabat yang kalian cari." Lalu ia pingsan, tubuhnya jatuh dalam pelukan rekannya. Di balik pelupuk matanya yang menutup, senyuman kecil muncul. Misi belum selesai, tapi neraka pertama sudah berhasil dilewati. Saraswati terbangun di ruang medis markas Kopassus. Tubuhnya lemah tapi matanya penuh tekad. Data yang dibawanya telah disalin ke server pusat, siap untuk dibongkar satu persatu oleh tim intelijen. Namun, ada satu hal yang tak bisa dihindari, menghadapi Gino secara langsung, memastikan pria brutal itu harus membayar atas segala kekejamannya. Panggilan resmi dari pimpinan operasi segera dikirimkan. Ini saatnya menuntaskan semua, pikir Saraswati, menyusun rencana terakhir dalam benaknya. Di sisi lain kota, Gino duduk di ruang kerjanya yang mewah, wajahnya gelap seperti awan badai. Ia sudah mencium adanya pengkhianatan sejak beberapa hari lalu,
tapi tidak pernah menyangka, sopir baru, itu adalah agen Kopassus yang menyusup begitu dalam. Teleponnya berdering, suara anak buahnya melapor bahwa markas mereka sudah dikepung. Gino menarik napas panjang. "Kalau aku jatuh, kalian semua ikut terjun," katanya dingin. Namun dalam hatinya, ada rasa takut yang jarang ia akui. Operasi penangkapan dimulai malam itu. Tim Kopassus dikerahkan dengan senyap, bergerak cepat dan terorganisir. Saraswati yang mengenal setiap sudut gudang, memimpin tim masuk dari pintu belakang. Mereka menemukan anak buah Gino yang terkejut, beberapa mencoba melawan tapi segera dipadamkan. Dalam kegelapan malam, ledakan lampu sorot dan suara langkah kaki menggetarkan markas itu. Gino, yang tahu waktunya tiba, mencoba melarikan diri lewat lorong rahasia. Namun, Saraswati sudah siap. Di ujung lorong, dengan senjata terangkat, ia menghadang Gino. Tatapan mereka bertemu, penuh dengan kepahitan dan pengertian yang tak terucapkan. "Gino, sudah cukup. Semua ini harus berhenti. Kamu tidak sendiri dalam sistem ini, tapi kamu harus bertanggung jawab," katanya tegas. Gino mengangkat tangan menyerah, tapi nada suaranya penuh dendam. "Kamu pikir aku takut mati? Aku takut kehilangan kekuasaan." Pertarungan verbal itu seperti klimaks dari seluruh pertempuran selama ini. Saraswati mengingat semua korban yang jatuh, sopir-sopir yang tertindas, keluarga yang hancur. "Kekuasaan yang kau pakai untuk menindas orang kecil akan hancur hari ini. Aku bawa keadilan untuk mereka," jawabnya dengan suara lantang. Dengan sigap, ia memasang borgol ke pergelangan tangan Gino, menandai akhir tirani brutal itu. Tim Kopassus mulai mengamankan seluruh jaringan Gino. Data yang dibawa Saraswati membuka kasus korupsi dan kolusi pejabat tinggi yang selama ini melindungi bisnis gelap itu. Media mulai disiarkan, masyarakat bersorak atas keberanian dan keberhasilan tim Kopassus. Saraswati, meski lelah dan terluka, merasa bangga. Misi yang ia emban bukan hanya soal menangkap preman brutal, tapi juga mengembalikan harapan bagi mereka yang selama ini hidup dalam ketakutan. Di hari-hari berikutnya, Saraswati menerima penghargaan khusus dari Panglima Kopassus dan bahkan mendapat surat ucapan dari Presiden. Namun bagi Saraswati, hadiah terbesar adalah melihat senyum lega para sopir yang kini bisa melewati jalanan tanpa rasa takut. Ia tahu perjuangan belum berakhir, masih banyak gelap yang harus diterangi. Tapi untuk saat ini, kemenangan ini adalah bukti bahwa kebenaran selalu bisa menang, jika diperjuangkan dengan keberanian. Malam terakhir sebelum misi benar-benar selesai, Saraswati berdiri di atas bukit kecil menghadap kota yang kini lebih tenang. Angin pelan menyapu wajahnya, membawa aroma harapan dan kebebasan. "Ini baru permulaan," gumamnya pelan. Di balik bayangannya, ada perempuan kuat yang siap menghadapi segala badai demi keadilan dan perdamaian. Dan dunia, kini tahu namanya, Saraswati, perwira Kopassus yang tak gentar menghadapi neraka jalanan.